kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 5, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan pembuatan video saat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dengan dosen pengampu Nurse Ariska Escape MKep. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Yuk kita bahas pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan ataupun manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Anatomi fisiologi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan. Fungsi kulit. Yang pertama, pelindung atau proteksi. Yang kedua, penerima rangsang. Yang ketiga, pengatur panas atau termoregulasi. Keempat, pengeluaran atau ekskresi. Yang kelima, penyimpanan. Keenam, penyerapan terbatas. Yang ketujuh, penunjang penampilan. Kulit terdiri dari lapisan yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dari kulit. Terdiri dari jaringan epitel dan terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama, stratum basalis, yang kedua, stratum spinosum, ketiga, stratum granulosum, keempat, stratum lucidum, dan kelima, stratum corneum. Yang pertama, stratum basalis. Stratum basalis adalah lapisan paling dalam dari epidermis. Terdapat selapis sel silindris atau kuboid yang selalu mengadakan mitosis, dan sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis terletak di atas membran basalis. Yang kedua, stratum spinosum, terdiri atas beberapa lapisan sel, memiliki lapisan paling tebal. Beberapa lapisan sel poligonal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Yang ketiga, stratum granulosum, terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng dan sel pipi yang mengandung granula basofilik atau keratohyalin yang merupakan cikal bakal keratin. Yang keempat, stratum lucidum, hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Terdiri atas 2-3 lapis sel yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Selnya tidak berinti dan tidak mempunyai organel atau ikatan antara sel kurang erat. Kelima, stratum corneum adalah lapisan paling luar yang terdiri dari puluhan lapis sel yang mati berbentuk pipi dan tidak berinti, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya, yaitu sitoplasma digantikan dengan keratin. Terdapat sel-sel epidermis diantaranya adalah yang pertama keratinosit, kedua melanosit, ketiga sel Langerhans, keempat sel Merkel. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Dermis adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdiri atas yang pertama stratum papilaris, kedua stratum reticularis. Yang pertama, stratum papilaris, tersusun longgar yang ditandai banyak papila dermis. Jumlah papila terbanyak dan lebih dalam pada daerah yang sering menerima tekanan seperti telapak kaki. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor raba.
Yang kedua, stratum reticularis, lebih padat, tebal, dan terdiri atas berkas-berkas kolagen, kasar dan sejumlah serat-serat elastin, membentuk jalinan padat dan tak beraturan, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini atau reseptor tekanan. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Hipodermis adalah lapisan yang terletak di bawah dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan lemak, melekat pada jaringan di bawahnya. Biokimia sistem integumen. Protein penyusun kulit yang utama adalah keratin, kolagen, elastin, dan melanin. Yang pertama, keratin. Secara biokimia, keratin merupakan untayan non-helix yang panjang diselingi oleh segmen non-helix yang pendek. Non-helix adalah asam amino. Yang kedua, kolagen. Pada manusia dengan usia lebih tua, kolagen akan memiliki ikatan persilangan lebih sedikit dibandingkan dengan manusia pada umur lebih muda. Yang ketiga, elastin. Elastin terdiri dari asam amino glisin 31%, alanin 22%, prolin 11%, dan sedikit 4-hidroksiprolin namun tidak mengandung olis atau pembeda dengan kolagen. Keempat, melanin. Melanin adalah produk dari sel melanosit yang berfungsi untuk membedakan warna kulit. Pengaruh hormon terhadap kulit. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau pada pulau pankreas. Peningkatan hormon seperti estrogen dan progesteron menjadikan kulit terasa lebih halus dan lebih elastis. Sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, saya punya rekomendasi kampus loh, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa sih harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI adalah universitas yang memiliki 6 fakultas dan 8 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan lulusan-lulusan sarjana keperawatan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Sekian dan terima kasih.